keras bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita beribadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia-Nya. Ia mempersatukan kembali jemaat-Nya di rumah kita masing-masing, supaya kita bersatu hati memuji dan memuliakan-Nya. Marilah kita bersukacita memuji Tuhan Allah kita yang kudus itu. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu.
Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini yaitu dari hukum Taurat yang pertama sampai hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Saudaraku yang terkasih, saat ini kita berdiri di hadirat-Nya yang kudus. Dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di minggu kedua setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Wahyu 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita akan membacanya secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon.
Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah nats epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat yang ada di gereja kita untuk minggu ini. Shalom. Warta pelayanan HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Minggu 21 Juni 2020. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik minggu panggilan memelihara ciptaan. Anak lahir telah dianugerahkan Tuhan satu, seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Prenki B.O. Simanjuntak dengan Ibu Martina N. Boru Butar-Butar pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, alamat di Wek Selatan 1B. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Prenki Mai Kristiando Siburian, Putra Marudut Siburian dengan Happy Satur Boru Siregar, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat di Wek Perserahan A, dengan Dean Niara Horisma Rotua Boru Sihaloho, Putri Maruba Sihaloho, dengan Raden Roro Tristiawati Boru Sitanggang, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat di Wek Perserahan B. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2020 pukul 10 WIB di HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ropinus Salomo Tampu Bolon, Putra Jares Tampu Bolon dengan Rebecca Boru Siburian, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat di Wek Selatan 1B, dengan Irene Rotua Boru Purba, Putra Haposan Tommy Purba almarhum,
dengan Tabita Rosmawati Boru Situmeang almarhumah, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat di Cipendewi, Padalarang, Wik Selatan 1B atau Sidi Khusus. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juni 2020 di HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka menjadi rumah tangga yang setia di hadapan Tuhan. Jemaat yang baru, keluarga Roni Budiman Hutajulu dengan Lamsiur Boru Si Pahutar bersama 1 orang anak, 1 sekolah minggu laki-laki, berasal dari HKBP Simaremare Jahe Resort Laguboti, alamat di Kampung Pengasinan, Gang Manggis nomor 168 RT 02 RW 02 Wek Narawong A. Tuhan memberkati keluarga yang menjadi keluarga yang rajin beribadah kepada Tuhan. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Anita Juliana Simanjuntak, umur 52 tahun. Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, istri dari Bapak Bentar Sianturi, alamat di Wek Perserahan B. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Sikap gereja menanggapi COVID-19. Sehubungan dengan new normal atau tatanan kehidupan baru yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan surat himbauan dari pimpinan distrik untuk memasuki new normal. Sebagai sikap dan tindakan gereja, kita dapat membacanya di e-warta. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semua dilindunginya dan wabah COVID ini segera selesai. Peduli kasih akibat COVID-19. Dalam menyikapi kondisi kesulitan ekonomi jemaat akibat pandemi COVID-19, Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu membuat aksi nyata melalui peduli kasih dalam bentuk pemberian paket sembako kepada jemaat yang penghasilannya menurun secara drastis atau berhenti. 1. Gereja kita telah mengadakan pembagian peduli kasih sebanyak 5 kali kepada jemaat dan 1 kali kepada warga sekitar gereja sebanyak 935 paket. 2. Pembagian peduli kasih tahap ke-7 akan dilaksanakan mulai hari Sabtu 27 Juni 2020 dengan membuka ATM beras atau selama persediaan masih ada. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak mendapatkan penghasilan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan, dapat mengambilnya di konsistori gereja setiap hari di jam kerja melalui rekomendasi Sintua Wek masing-masing. 3. Untuk dapat melaksanakan peduli kasih, gereja sangat mengharapkan partisipasi dari jemaat atau bisa berbentuk uang atau beras. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 4. Bagi jemaat yang telah berpartisipasi dalam peduli kasih melalui gereja, kami menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan pekerjaan kita menjadi kemuliaan baginya. Ucapan selamat bagi jemaat berulang tahun, perorangan dan ulang tahun pernikahan, pendeta, Bible Pro, majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan bagi jemaat yang sakit, marilah kita mendoakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Warta keuangan. Mengenai laporan keuangan dapat kita perhatikan dalam warta. Apabila ada kesalahan dan penulisan supaya memberitahukan kepada majelis atau sekretariat supaya diperbaiki dan dilaporkan di minggu berikutnya. Demikianlah warta pelayanan di Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari Minggu 21 Juni 2020. Tuhan memberkati.
Rawalumbu 21 Juni 2020. Pimpinan HKBP Maranatha Rawalumbu, Pendeta Asman H. Sitompul, STH. Shalom. Mari kita serahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Nah
Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan ke hadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang telah menuntun kami untuk melewati satu minggu yang telah kami lalui, dan di hari kudus-Mu ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sesaat kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu kedua setelah Trinitatis pada hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah dikatakan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, yaitu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dari buah anggur, dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah mendengar tentang teori etika lingkungan atau etika ekologi yang membangun kesadaran akan pentingnya memelihara dan melestarikan alam. Karena hidup kita ini erat hubungannya dengan alam.
Ada dua teori etika ekologi. Yang pertama, etika ekologi dangkal, di mana etika ini menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena atau sewenang-wenang kita. Yang kedua, etika ekologi dalam, yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Pemeliharaan alam adalah tanggung jawab manusia, karena manusia juga bergantung kepada alam. Dalam Kejadian 1 ayat 29 Allah berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Karena itu baik binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan alam termasuk tanah memiliki hak untuk menikmati kesenangan dan harus dicegah dari kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, ketetapan tentang Sabat dan Yobel adalah juga bentuk jaminan kehidupan Tuhan atas umatnya, atas ciptaannya. Dalam firman Tuhan hari ini dijelaskan, ketika umat Israel akan memasuki tanah Kanaan, Allah berfirman. Tentu kalau Allah berfirman, itu hendaklah dilakukan dan terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi umat Israel dalam firman Tuhan apabila mereka telah memasuki negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Apa itu? Yang pertama, mereka harus memberikan perhentian penuh bagi tanah sebagai sabat bagi Tuhan. Itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sabat berarti ataupun berasal dari kata sahbat yang artinya berhenti, tidak bekerja, manang pohon, humosa, tang mengulak, atau dikatakan dengan istirahat. Istirahat bukan berhenti begitu saja, tetapi juga ketika tanah itu diistirahatkan dengan tujuan supaya kelak lebih berproduksi. Setelah 6 tahun lamanya, mereka bebas untuk menanam, menaburi, merantingi kebun anggur mereka, tanah mereka, dan mengumpulkan hasilnya sebanyak-banyaknya. Tetapi pada tahun ke-7 adalah suatu sabat bagi Tuhan. Itulah sebabnya istirahat juga artinya beribadah. Dalam titah ke-4 dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, baik hambamu laki-laki, perempuan, ternakmu, dan seluruh orang asing yang ada di tempat kediaman. Tetapi di saat itu kamu harus menguduskan hari itu. Kamu harus beristirahat, memuliakan Tuhan. Ada 3 kali berturut-turut
Dikatakan di sana supaya tanah berhenti. Kita bisa lihat dalam ayat 2, ayat 4 dan ayat 5. Itu membuktikan bahwa tanah itu hidup dan memberikan kehidupan. Tanah tidak boleh disakiti. Kalau dikatakan disakiti tanda kutip, dipupuk, diberikan insektisida. Karena apa? Karena dia dipaksa untuk menghasilkan, dipaksa untuk berproduksi, sehingga tanah itu menjadi lelah. Tetapi tanah juga perlu beristirahat. Tanah juga perlu dilestarikan. Selain itu, di ayat 6 dikatakan di sini, hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Apa artinya Bapak Ibu? Ternyata Sabat juga artinya suatu kepedulian sosial. Peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar. Kalau dikatakan di sini orang-orangnya bagaimana? Budakmu laki-laki, budakmu perempuan, orang upahan. Artinya mereka orang-orang yang lemah. Dalam Keluaran 23 ayat 10 sampai 11 dikatakan, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. Jadi diberikan makan bukan hanya kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang kekurangan, tapi juga kepada binatang, tapi juga kepada kebun anggur dan kebun jaitunmu, katanya. Apa yang kau sudah kerjakan selama 6 tahun itu, tetapi pada tahun ke-7 haruslah semua mendapatkan sukacita, mendapatkan pembebasan. Syarat yang kedua, memberikan pembebasan bagi segenap penduduk pada tahun Yobel, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Yobel, tanduk domba jantan atau Yubelium yang kita kenal sekarang. 7 kali tahun Sabat. Di tahun Yobel ada persamaan dengan perayaan tahun Sabat, yang persamaannya adalah sama-sama tanah tidak boleh ditanami atau harus dibebaskan atau mengalami perhentian. Kekhususan tahun Yobel adalah sebuah perayaan khusus dengan tiupan sangkakala yang menandakan pembebasan hutang, pembebasan lahan atau pembebasan tanah, yang artinya orang harus siap membebaskan dirinya dari ketamakan, dari cinta diri. Di sini kita bisa melihat ada 3 istilah yang kita temukan di tahun Yobel. Yang pertama, kita melihat bahwa tahun Yobel adalah tahun pendamaian. Kalau dikatakan damai, berarti suasana ataupun keadaan yang tenang, keadaan yang tanpa kekerasan, keadaan yang membuat orang bersukacita, damai. Sebelum umat Israel keluar dari tanah Mesir, ternyata Tuhan
sudah mengetahui bahwa di tengah-tengah umat itu akan terjadi perselisihan. Karena apa? Karena banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak peduli kepada sesamanya. Banyak orang yang penting saya makan, yang lain tidak perlu. Ternyata itu sudah diketahui oleh Allah apa yang bakal terjadi di tengah-tengah umatnya. Sehingga Allah menyuarakan Yobel harus terjadi di tengah-tengah umat pilihannya itu. Semua di tahun itu harus merasakan kedamaian. Yang kedua, pembebasan. Pembebasan dari mana? Pembebasan dari semua hutang. Bila ada yang meminjam, harus dibebaskan. Semua harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Maksud Allah di sini dengan menetapkan tahun Yobel ini untuk menjamin keadilan dan menjaga agar orang-orang kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tidak mengumpulkan tanah sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan orang-orang lemah. Tidak memiliki ataupun merasakan ketamakan yang tidak peduli kepada orang lain. Tapi pembebasan harus dirasakan di sini. Pembebasan dari lahan, pembebasan bagi para budak dari hutang, pembebasan tanah. Baik tanah yang digadaikan juga harus dikembalikan. Karena tanah sesungguhnya adalah milik pusaka Allah yang telah ditetapkan untuk ke-12 suku marga Israel. Yang ketiga, kita juga melihat di sini ada kata pengudusan. Di ayat 10 dikatakan kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Kalau dikatakan menguduskan di tengah-tengah umat Israel untuk menerima pengampunan dosa, maka umat itu harus memberikan korban persembahan khusus untuk menghapus dosa. Bapak Ibu, apakah kita mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh umat Allah itu? Ketika kita harus memberikan korban penghapusan dosa, berapa banyak korban yang harus kita berikan? Satu hari ketika kita berdosa, seberapa banyak kita dosa dan seberapa banyak korban yang harus kita berikan? Tentu itu tidak akan mampu kita lakukan. Itu sebabnya Yesus menjadi pengganti korban yang dikorbankan untuk membuat kita kudus, untuk membuat kita menjadi kudus melalui darahnya yang telah dicurahkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya Yobel telah digenapi di dalam diri Yesus. Yesus yang telah mendamaikan kita dengan Bapa. Yesus yang telah membebaskan kita dari kuasa maut dan dosa. Yesus jugalah yang telah menguduskan kita sehingga kita layak disebut sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu marilah kita merayakan Yobel. Bagaimana caranya kita merayakan Yobel? Terlebih di masa Covid saat ini. Yang pertama, mari kita merayakan Yobel dengan kita mau berdamai. Mau berdamai dengan sesama. Mau berdamai dengan Bapa kita.
mau berdamai dengan alam, dengan lingkungan, dengan tanah tempat kita berpijak. Sehingga ketika kita mau berdamai, maka semuanya akan bersukacita. Tidak ada lagi yang masih kosongan, tapi saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Ketika ada damai, maka tidak ada perselisihan, tidak ada ketamakan. Yang kedua, kita mau membebaskan. Bagaimana kita telah menerima pembebasan dari Allah sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh maut dan dosa. Kita telah menerima berkat itu, marilah kita menjadi berkat dengan menjadi pembebas bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang kekurangan. Terlebih di masa Covid ini banyak sekali orang yang menderita kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, penghidupan. Mari Bapak Ibu, kalau kita merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, selamat menjadi pembebas bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selamat menjadi berkat. Dan yang ketiga, kita mau hidup kudus. Kita merayakan Yobel dengan hidup berkenan di hadapan Allah tanpa harus ingin hidup sendiri. Tapi mari kita terus datang ke hadirat Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang senantiasa tidak pernah berhenti mengajar kita untuk kita selalu datang memohon kepadanya. Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita itu, Tuhan yang telah datang untuk kita, Tuhan yang telah melayakkan kita, menguduskan kita, memilih kita menjadi umat-Nya. Tuhan itu jugalah yang seharusnya kita sembah di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah pemilik kita. Selamat merayakan Yobel. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena penyertaan-Mu, tuntunan-Mu. Terlebih ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan di hari kudus-Mu ini Tuhan. Ajarlah kami Bapa, supaya kami boleh menjadi pendamai, boleh menjadi pembebas, boleh hidup berkenan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang kudus. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan. Biarlah Engkau saja Allah yang kami percaya untuk membawa kami ke dalam Yobel yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu. Kau berkati Tuhan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami, setiap pergumulan kami, sehingga apapun yang dikerjakan oleh setiap jemaat Tuhan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, itu boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati Tuhan jemaat yang sakit, Kau jamah, Kau pulihkan, Kau berikan kekuatan sehingga mereka boleh melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, dan mereka boleh sehat kembali, bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Jemaat-Mu yang Tuhan anugerahkan umur yang panjang, biarlah Engkau ingatkan mereka senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang mereka terima melalui usia, perpanjangan usia, melalui rumah tangga, keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan yang dalam pendidikan, mereka telah menyelesaikan satu tahap pendidikannya Tuhan untuk melanjut kepada sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berikan hikmat kepintaran yang daripada-Mu, dan tunjukkanlah Tuhan sekolah yang terbaik bagi mereka. Berkati juga Tuhan anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, biar Engkau tunjukkanlah pekerjaan bagi mereka untuk mencukupkan bekal kehidupan mereka, untuk
setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan hidup, kesusahan karena masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Terlebih COVID-19 yang melanda kehidupan dunia kami ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, seperti harapan Tuhan bagi umat Israel untuk boleh merayakan Sabat dan Yobel, biarlah itu juga Tuhan harapan kami boleh senantiasa merayakan Sabat dan Yobel itu dalam kehidupan kami Tuhan, karena kami boleh menjadi berkat dan senantiasa hidup dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau berkati pemerintah kami untuk mengusahakan pemutusan rantai penyebaran virus corona ini Tuhan, sehingga kami boleh hidup normal kembali. Terlebih ketika gereja Tuhan juga merancangkan di tengah-tengah resort Rawalumbu ini Tuhan untuk boleh beribadah di tengah-tengah gereja pada tanggal 5 nanti. Kau persiapkan seluruh majelis, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh mempersiapkan setiap protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami, sehingga kami semua bersuka cita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan tetap memiliki tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, dari Engkau sempurnakanlah doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita sambut firman Tuhan dan kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan gereja kita juga telah mempersiapkan untuk mempermudah penyampaian persembahan melalui QR barcode. Bisa nanti kita lihat di akhir ibadah kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kami segenap pelayan yang melayani hari ini di Gereja HKBP Resort Rawalumbu mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan dan sukacita bagi seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Horas